Acara 40 hari Bapak. Semoga Tambi dan anak cucu bersehat, panjang umur, murah rezeki. Amin. Tenang di sana ya. Ini acara apa tuh? Kebaktian ya? Kebaktian 40 hari 40 hari secara agama Katolik. Ini letaknya di Desa Tawangkarangan, Kecamatannya Pulau Malan, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. Menyipa. Ya, lagi selfie. Agensis nih pada hari ini acara 41 hari ya. Acara kebaktian ya. bisa arwah 40 hari Bapak Matius. Jadi ini secara agama Katolik. Ini letaknya di Desa Tawangkarangan, Kecamatan Pulau Malan, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. Sama. Jadi yang memimpin di sini Pastor Ben ya. Pastor Ben. Semoga berjalan lancar dan sukses. Ya, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu yang telah berhadir di rumah kami mengenang orang tua terkasih kami 40 hari yang lalu sudah meninggal. Semoga pada saat ini terima kasih juga kepada pastor yang selalu setia untuk berdoa dari mendoakan orang tua kami dari 40 hari yang lalu sampai sekarang. Tetap semoga pastor selalu sehat, diberkati oleh Tuhan terus untuk melayani umatnya di stasi Tawangkarangan maupun di stasi lain. Dan terima kasih juga kepada seluruh masyarakat Desa Tawangkarangan yang mana dari 40 hari yang lalu telah membantu kami dalam suasana duka maupun pada saat ini 40 hari ini yang telah membantu kami untuk menyiapkan walaupun dalam artinya sedikit demi sedikit yang perlu kami siapkan dibantu oleh seluruh umat stasi Tawangkarangan maupun di sekitarnya. Mungkin kami tidak bisa membalasnya, tetapi kami yakin bahwa Tuhan kita Yesus Kristus bisa membalasnya kebaikan Bapak Ibu semua. Semoga kebaikan Bapak Ibu semuanya diberikan kesehatan, kekuatan oleh Tuhan kita Yesus Kristus yang mana telah membantu kami pada saat menunggu 40 hari yang lalu menunggu ayah tercinta kami sampai 40 harinya pada saat hari ini yang mana telah membantu kami. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan sekian dan terima kasih. Keluarga keluarga Bapak Kris dan saya berduka
juga. Kita sudah 40 tahun yang 40 hari yang lalu, tapi kita sebagai manusia kesediaan juga sudah terkira sedikit demi sedikit. Kita kembali pada kepenuhan iman yang utuh yang sangat diliputi dengan kegembiraan sukacita. Jadi pada hari ini kita memasuki suci untuk menenangkan arwah bekas kita Bapak Mungkin telah meninggalkan kita 40 hari yang lalu. Tadi dalam gereja kami sudah tibakan secara Katolik gelar besar istimewa dalam perayaan suci Ekaristi. Dan saat ini kita doa bersama juga untuk menenangkan dan mendoakan arwah Bapak Matius supaya secepatnya diterima di sisi Tuhan dan seluruh keluarga berduka dan tinggalkan serasa dikuatkan, dihibur dan diberkati. Demikian juga kita sekalian yang hadir di sini senantiasa diliputi berkat-berkat Tuhan yang melimpah. Untuk itu kita masuk perayaan suci kita pada bakti nomor 78. Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah yang penuh penghiburan, selalu bersama Roh Kudus,
selalu besertamu. Terus dalam perkabulan yang saya kasih, kita dalam 40 hari seperti saya katakan tadi, bagi manusia masih sulit melupakan, dia masih sedang berada di dalam cita. Tapi seperti sudah dikatakan, yang buka cita itu seperti orang-orang yang tak beriman, karena Tuhan sungguh telah bangkit dan sudah menerima arwah kasih kita dan melakukan kasihnya abadi. Sehingga sukacita pelan-pelan harus kita robak menjadi sukacita, hingga kita senantiasa memuji-muliakan Allah karena penyelenggaraan yang sangat indah, baik lahir, hidup, sakit, mati, semuanya adalah penyelenggaraan Tuhan. Berdoa kita pantas untuk diterima oleh Bapa di surga, tapi juga supaya kita pantas untuk hadir depannya, maka marilah kita lebih dahulu mohon ampun atas segala kesalahan, kelalaian dan dosa-dosa kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawat Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Ya Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra dan Roh Kudus, penyelenggaraan-Mu senantiasa indah bagi yang hidup maupun yang meninggal. Pada saat ini, yang menyenangkan mendoakan arwah kekasih kami, Bapak Matius Mukim, yang telah Engkau panggil 40 hari yang lalu menghadap hadirat-Mu. Semoga berkat dari Yesus Putra-Mu yang tercurah di salib, membersihkannya hingga benar-benar dia pantas untuk berada di hadirat-Mu, pantas untuk merangkul dan kebahagiaan sukacita abadi. Dan melalui perayaan suci ini pula, Kau curahkan rahmat berkat-Mu bagi seluruh keluarga berduka, ibu dan suami dan cucu yang masih harus berjuang terus. Dan bagi kami sekalian yang hadir di sini, supaya kami boleh menata hidup kami dan sebaik-baiknya sesuai kehendak-Mu, bagi kami akhirnya juga pantas Kau terima dalam kesatuan persekutuan para kekasih kami yang telah bertanggung untuk menghadap hadirat-Mu. Ini kami pohonkan kepadamu pada awal perayaan kami. Demi Kristus Tuhan dan Pengatara kami. Amin. Mendengarkan bacaan-bacaan. Yohanes mendengar suara yang mengatakan bahwa ada 2 orang saksi Tuhan. Mereka dibunuh dan mayatnya dibiarkan di jalan selama 3 hari.
Pada hari berikutnya, Allah membangkitkan dan menaikkan mereka ke surga. Pembacaan dari kitab Wahyu bab 11 ayat 4 sampai 12. Aku Yohanes mendengar suatu suara yang berkata, "Lihatlah kedua saksiku ini. Mereka itulah kedua pohon zaitun dan kedua kaki yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Jika ada orang yang hendak menyakiti keduanya, keluarlah api dari mulut mereka dan hendak menghanguskan semua musuh mereka. Jika ada orang yang menghendaki menyakiti mereka, maka orang itu harus mati secara demikian." Kedua saksi itu mempunyai kuasa menutup langit supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat. Dimilikinya lah pula kuasa atas segala air untuk mengubahnya menjadi darah dan untuk memukul bumi dengan segala jenis malapetaka setiap kali dikehendakinya, dan apabila mereka terlantar menyelesaikan kesaksiannya, maka binatang yang muncul dari jurang maut akan memerangi mereka dan mengalahkan serta membunuh mereka. Mayat mereka akan terletak di atas jalan raya kota besar yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir, di mana juga Tuhan mereka disalibkan. Dan orang-orang dari segala bangsa dan suku, bahasa, dan kau melihat mayat mereka 3,5 hari lamanya, dan orang-orang itu tidak akan memperbolehkan mayat itu dikubur. Dan para penduduk bumi akan bergembira dan bersukacita atas kedua saksi itu. Mereka akan berpesta dan saling mengirim hadiah, karena kedua nabi itu telah merupakan siksaan bagi semua orang yang diam di atas bumi. Tetapi 3,5 hari kemudian, masuklah roh kehidupan dari Allah ke dalam kedua orang itu, sehingga mereka bangkit. Semua orang yang melihat mereka menjadi sangat takut, dan orang-orang itu akan mendengar suara yang menyaring dari surga berkata kepada mereka, "Naiklah kemari." Lalu naiklah mereka ke langit, diselubungi awan, disaksikan oleh musuh-musuh mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Nomor 91.
Yang suci dari Injil Lukas bab 20 ayat 27 sampai 40. 27 sampai dengan ayat 40. Orang mati melainkan Allah orang hidup. Kan di hadapan dia semua orang hidup. Pada suatu ketika datanglah pada Yesus beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya kepada Yesus, "Guru, Musa menulis untuk kita perintah ini. Jika seorang yang punya saudara laki-laki mati, meninggalkan istri, tetap tidak meninggalkan anak, maka saudaranya harus kawin dengan wanita itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya. Ada 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang wanita, lalu mati tanpa meninggalkan anak. Lalu wanita itu dikawini oleh yang kedua dan oleh yang ketiga, dan demikianlah berturut-turut oleh ke-7 saudara itu. Mereka semuanya mati tanpa meninggalkan anak. Akhirnya wanita itu pun mati. Bagaimana sekarang dengan wanita itu? Siapa di antara mereka, di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab ke-7-nya telah beristrikan dia. Kata Yesus kepada mereka, orang dunia ini kawin dan dikawinkan, tetapi orang yang dianggap layak mendapat bagian dari dunia yang lain itu, karena dalam kebangkitan dari antara orang mati, tidak kawin yang tidak dikawinkan, sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama dengan malaikat-malaikat yang menjadi anak-anak Allah, karena mereka telah dibangkitkan. Tentang bangkitnya orang mati, Musa telah memberitahukannya, dan Nas tentang pemakmuri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Dia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup, karena di hadapan dia semua orang hidup. Dengan itu, beberapa ahli Taurat berkata, "Guru, jawabanmu itu tepat sekali." Maka mereka tidak berani lagi menanyakan apa-apa kepada Yesus. Berbahagia kita mendengarkan sabda Tuhan.
nyata pun melaksanakannya. Betul terkasih. Terus yang terkandungan, Allah bukan Allah orang mati, tapi Allah orang hidup. Dan ini justru setiap orang yang hidup, lahir, hidup, sakit, mati, itu merupakan satu rangkaian dalam hidup manusia yang harus dilewati. Tidak bisa tidak. Namun dalam diri manusia itu terikat oleh kemanusiaannya, terikat dengan darah dagingnya. Dengan yang terikat darah dagingnya, maka manusia itu justru satu pihak ya harus ikut apa kata dagingnya. Dan kehendak daging itu selalu mau diikuti. Dan justru orang yang selalu mengikuti kehendak daging, dia akan benar-benar hidup hanya mencari yang enak, yang senang, yang memuaskan diri dan kedagingannya. Sehingga terjadi di dunia begitu banyak kejahatan yang terjadi. Dan karena begitu banyak kejahatan yang terjadi, Tuhan justru mengirim orang-orang yang dapat memperingatkan manusia. Dan orang-orang diutus itu agama apa saja dia, tapi yakin kalau dunia ini sudah penuh dengan kejahatan dan Tuhan memperingatkannya dengan macam-macam cara, dengan macam-macam musibah, macam-macam malapetaka yang muncul, sehingga justru itu yang menimbulkan pikiran rupanya sudah akhir kiamat. Tapi akhir kiamat tidak seorang pun tahu, hanya Allah yang tahu. Kita masih bisa hidup, kita masih bisa bernapas, kita bersyukur kita masih hidup. Yang bangun pagi kita masih bernapas, terima kasih Tuhan. Terima kasih saya masih bernapas. Tapi justru ada yang hidup dan tidur terus. Dan itu justru peringatan juga bagi kita. Begitu juga dengan begitu banyak kecelakaan, begitu banyak musibah dan malapetaka, di mana setiap malam kita melihat tanah longsor di mana-mana, ada orang mati, di mana ada rumah terbakar, ada juga yang mati, ada yang masih terbunuh, dan macam-macam cara lainnya. Jadi kejahatan itu akan merajalela di mana saja, karena iblis sudah merajalela di atas kehidupan manusia. Dan karena Tuhan mengirim umatnya untuk menjadi saksi. Seperti tadi dalam bacaan pertama, di mana Rasul Yohanes dilihat dalam kitab, menulis dalam kitab Wahyu, dia melihat dua tokoh istimewa di mana dirasakan kehadiran mereka bagi orang yang menimbulkan malapetaka. Dan dikatakan dari mulutnya keluar api, dan setiap orang yang membunuh mereka akan dibakarnya, dimatikan dengan lewat api yang disebut dari mulutnya. Begitu juga orang yang berniat baik, berniat jahat untuk menyusahkan mereka, selalu saja ada macam-macam
malapetaka yang ditimbulkannya. Padahal itu adalah suatu peringatan bagi manusia supaya mulai bertobat. Tapi justru orang hadir dalam bentuk malapetaka. Dan Tuhan sendiri pun hadir dalam macam malapetaka yang dihadapi oleh manusia. Justru mau menyadarkan manusia untuk melihat kenyataan hidupnya, supaya mereka dapat kembali ke jalan yang benar. Tapi justru kehadiran mereka benar-benar menjadi malapetaka karena menimbulkan penderitaan. Ya, mereka ingin dibunuh. Tapi tidak seorang pun manusia yang mampu membunuh mereka. Dan datanglah iblis dari jurang, betul suatu binatang. Itu iblis yang hanya dapat menghancurkan mereka. Iblis membunuh mereka dan mereka mati. Dan mati lalu tergeletak di jalan. Dan tidak seorang pun yang mengizinkan untuk mereka dikuburkan. Karena mereka sangat benci terhadap orang ini yang menjadi saksi. Dan dengan demikian, akhirnya pada hari yang ketiga, roh mereka turun dan mereka jadi hidup, tidak bangkit. Dan kebangkitan mereka menakutkan orang-orang yang hidup yang memusuhi dia. Dan kemudian akhirnya Allah menyelamatkan mereka di mata mereka. Mereka sendiri melihat mereka hidup, keduanya hidup, dan kemudian Tuhan panggil mereka, ayo datanglah ke sini. Dan mereka naik ke surga, ditutup oleh awan. Tapi justru di situ sebenarnya Tuhan memperingatkan kita bahwa malapetaka muncul hanya ke nafsu kedagingan manusia. Hingga dengan malapetaka semuanya itu, Tuhan peringatkan kita supaya kita sadar bahwa hidup kita bergantung dari Tuhan. Sadar akan kebangkitan orang mati. Sadar akan hidup sesudah mati. Kalau kita membayangkan hidup sesudah mati itu ada, sebenarnya kita juga menjaga diri kita. Kita menjaga, menumbuhkan dalam diri kita untuk dapat menjadi saksi. Dan untuk menjadi saksi, itu berarti kita harus mengeluarkan yang baik. Kita menjadi orang baik. Kalau kita betul-betul menjadi orang baik bagi semua orang di sekitar kita, memang menjadi orang baik itu pasti akan menimbulkan iri hati, benci, dengki. Jadi orang-orang di sekitarnya. Tapi kalau orang yang baik benar-benar berusaha untuk selalu baik, itu justru menimbulkan bara api di atas kepala orang itu, hingga hatinya terbakar oleh kebencian, iri hati, kejahatan semakin merajalela. Dan itulah kerja iblis. Dan iblis itu muncul bukan secara nyata, tapi muncul melalui keinginan, kesukaan, kedagingan kita. Nafsu daging ini yang menimbulkan banyak masalah bagi manusia. Tapi orang yang betul-betul bertahan untuk mengontrol, menguasai nafsu kedagingannya, maka dia benar-benar akan diselamatkan Tuhan. Dan dia dapat menyelamatkan diri sendiri, tapi lebih lagi dapat menyelamatkan banyak orang lewat kesaksian hidupnya. Umat Tuhan terkasih, Bapak Matius 40 hari lalu sudah dipanggil Tuhan, dan dia sudah dicobai dengan macam-macam cara. Sesuatu terutama penyakitnya, gula darah, diabetes, yang akhirnya membuat kakinya luka dan tidak sembuh-sembuh.
diobati, bahkan sampai dioperasi, dipotong, tetap juga sakit, sampai akhirnya meninggal. Tapi bahwa kesaksian dalam hidupnya ialah bahwa beliau tidak pernah mengeluh. Mau tanya kepada Ibu Isis, kami untuk menjadi saksi bagi Bapak Matius. Selama hidupnya Bapak Matius, apa pernah menyusahkan ibu? Tidak pernah. Tidak pernah menyakiti ibu. Dan dengan anak-anak, Tidak pernah juga. dia juga sayang sama anak-anak. Itu kesaksian. Kesaksian yang terakhir, yang paling penting. Apakah Bapak selama menderita? Apa pernah mengeluh? Tidak pernah yang mengeluh. Tidak pernah mengeluh. Ini sudah contoh teladan kesaksian. Jadi yang kita mau doakan, yang mau kita doakan, tenangkan secara istimewa, supaya Tuhan menerima dia dalam kebahagiaan sukacita abadi. Dan ternyata dari kesaksian ibu menyatakan bahwa tidak pernah marah pada ibu, tidak pernah marah pada anak-anak. Lebih lagi pada waktu sakit, segala sakitnya diterimanya sampai saat mati. Hingga saya sendiri mengikuti pengalaman hidupnya, dan saya pada akhir-akhir sampai dalam tahun ini, jadi saya berdoa, Tuhan panggillah mereka yang menderita berlama-lama. Mereka sudah kau bersihkan lewat penderitaan. Sudilah engkau terima mereka sudah berlaku dengan kasih-Nya abadi. Pada saat hari Minggu 40 hari yang lalu, kami diminta untuk mendoakan. Dan pada saat itu saya bukan mendoakan agar supaya dia sembuh, tapi saya katakan, Tuhan, di mana arwahnya kena berlaku dengan kasih-Mu yang abadi. Sampai akhirnya saya ditegur keluarga saya, Bapak orang yang masih hidup, masih bisa pegang tangan Bapak kok serahkan nyawa. Katanya, kamu tidak tahu, hanya Tuhan yang tahu. Dan saya lihat di mata kepala saya sendiri bahwa dia datang untuk membutuhkan doa untuk penyerahan nyawa. Jadi itu kesaksian seorang yang sudah meninggal, yang menderita sangat lama, tetapi tanpa mengeluh. Itu suatu kesaksian hidup. Sehingga betul kehadirannya pasti menimbulkan kasih sayang yang besar bagi ibu dan anak-anak, di mana semuanya pada saat meninggal, sesuai doa penyerahan nyawa, saya keluar minum baru satu dua teguk, ternyata langsung menangis. Arwahnya betul diterima di sisi Tuhan. Itu Tuhan terkasih. Ini beberapa contoh dari apa yang dikatakan oleh Rasul Yohanes dalam kitab Wahyu-nya. Kelihatannya dia melihat dua orang saksi. Dan saksi itu dibenci karena kebaikannya, dibenci karena selalu mau bicarakan hal-hal yang baik. Tapi akhirnya karena tidak mau mendengarkan dia, Tuhan mengirim malapetaka yang disangka dua orang ini yang menimbulkan malapetaka. Padahal itu adalah suatu cara Tuhan memberi peringatan pada manusia yang hidupnya hanya menurut keinginan daging. Maka harus betul-betul kita semua sadari bahwa daging itu akan menghancurkan kita, baik dalam hidup ini pun bahkan hidup kekal. Karena itu kita berusaha untuk mengontrol dan menguasai kedagingan kita dengan segala nafsunya, dengan segala keinginannya, dan dengan itu kita akhirnya menjadi anak-anak Allah seperti yang di dalam bacaan kedua bacaan Injil yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Nah, itu mari kita siapkan hati kita dengan pesan pertama, kita menggunakan segala macam hal yang kita alami dalam hidup menjadi peringatan bagi kita, supaya kita sadar akan kedosaan kita dan kembali bertobat untuk menghadap Allah. Dan yang kedua, kita berusaha untuk mengisi hidup kita dengan perbuatan-perbuatan baik, tanpa mengeluh, tanpa menyusahkan siapapun di sekitar kita,
Dan dengan demikian kita pun akan diselamatkan untuk bersatu dengan para kekasih kita yang telah mendahului kita. Mari kita hanya sejenak untuk meresapkan sabda dan persatuan ke dalam hati dari hidup kita masing-masing. Dalam Tuhan, kita bersama-sama mengungkapkan pengakuan iman kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang, mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Mari kita mengangkat hati kita dalam doa. Ya Allah tertunggal Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih atas penyelenggaraan yang indah yang mengatur seluruh hidup kasih kami Bapak Matius, dari lahir, hidup, dan berkeluarga, dan semua ada dan cucu. Engkau menghadirkannya di tengah-tengah kami sebagai lambang tanda kehadiran-Mu yang penuh dengan kasih. Yang kehadirannya betul-betul menjadi contoh dan teladan bagi kami untuk mempersiapkan suatu kematian yang baik. Dan terima arwahnya sebagai saksi-Mu yang setia. Terimalah dia ke dalam rangkulan kasih-Mu yang abadi. Engkau bahagiakan dia dalam kebahagiaan sukacita abadi. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Allah kami. Juga kehadirannya di tengah keluarga, istri dan anak serta cucu. Sudah 40 hari yang lalu, namun kesedihan belum sirna seluruhnya, karena kami sangat terikat dengannya, karena kami sangat mencintainya seperti Engkau mencintai dia, dan mengambilnya secepatnya dalam penderitaannya untuk membahagiakan dia dalam keabadian. Tapi kami semua ditinggalkan dalam kesedihan. Namun kami yakin bahwa kami sekarang telah dihibur, bahwa Engkau telah membahagiakan dia dalam kebahagiaan sukacita abadi, berkat kesaksian hidupnya, berkat penderitaan-penderitaannya, sebagai salib yang harus dipikunya, sebagai bapa rumah tangga, bagi orang yang telah berbicara dengan setia tanpa mengeluh. Hingga dengan penderitaan-penderitaan itu telah membersihkan dirinya dari noda-noda dosanya. Apalagi sudah dibersihkan oleh Yesus Kristus Putra-Mu lewat korban salib, darah yang tercurah di salib yang diperbarui di atas meja korban dan setiap perayaan Ekaristi. Dan kami yakin dan percaya sungguh bahwa Engkau telah membahagiakan dia dalam surga. Hingga seluruh keluarga yang ditinggalkan akhirnya mulai merasa terhibur, mulai merasa bahagia, karena kekasihnya justru masuk dalam kebahagiaan sukacita abadi. Dan lebih lagi,
Engkau memanggil dia bukan untuk meninggalkan kami, tapi Engkau memanggil dia untuk tetap selalu tidak bersama kami. Dan di mana Engkau berada, di situ kekasih kami berada dalam keabadian. Dan itu sudahlah Engkau menguatkan, menghibur, menambahkan seluruh keluarga berduka, ibu bersama saudara cucu dan seluruh keluarga besar yang berduka, dan mereka juga akhirnya menjadi kuat dan tabah dalam imannya ya Allah kami. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. dan kami semua yang hadir di sini ya Allah kami. Doa pasti akan muncul giliran kami satu persatu untuk mengikuti para kekasih kami hadiratmu. Pada saat yang Kau akan panggil kami, cepat atau lambat, kami pasti akan menyusul giliran kami masing-masing. Dan karena itu ialah kami, inilah kami, kita bertemu dan berkembang dalam iman. Dan senantiasa kami senantiasa boleh menjadi saksimu di tengah kehidupan dunia ini, baik dalam keluarga maupun di tengah masyarakat. Engkau boleh menjadi saksimu dan selalu berbuat baik hingga hidup kami pantas di hadiratmu. Akhirnya kemudian kami semua boleh masuk untuk bersatu dengan para kekasih kami yang telah berpanggil untuk menghadap hadiratmu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya kami, itulah doa-doa kami, dan perkenankan kami mengaturkan doa-doa kami dan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dua, lagu nomor 90. Yang ditarik piringan. Tuhan berikanlah istirahat, amani dan tenang bagi yang rasa. Marilah berdoa.
mengucap syukur dan terima kasih kepadamu karena telah sudi hadir dengan kami dalam doa kali ini untuk mengenalkan arwah dan mendoakannya Matius yang telah berpanggil 40 hari yang lalu. Semoga dengan jiwa Katolik, semoga dengan doa-doa yang kami ungkapkan kehadirannya, Engkau menerimanya ke dalam rangkuman kasih-Mu yang abadi. Dan seluruh kami juga yang ditinggalkannya ibu bersama semua dari cucu dan seluruh keluarga besar yang berduka. Kau senantiasa kuatkan, Kau ibu, Kau berkati senantiasa arah kami. Karena kami yakin bahwa kekasih kami tidak meninggalkan kami, tapi selalu ada bersama kami, namun tidak kelihatan, tidak nampak, sehingga kami menjadi kuat dan tabah dalam menghadapi hidup ini bersama dengan Dia yang selalu mendampingi kami. Malah kami bentar lagi kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Dia membimbing kami untuk kembali ke rumah kami masing-masing, masuk dalam kehidupan kami hari-hari untuk menjadi saksi-Mu baik di tengah keluarga maupun di tengah masyarakat kami. Sehingga kami pun siap untuk datang ke hadirat Dia kami. Dan Engkau telah mengurapi tangan kami dari pengetahuan rahmat-Mu. Turunkan tamu yang berkuasa untuk curahkan berkat-Mu atas keluarga berduka dan atas semua kami yang hadir di sini. Engkau berkati dan berkat-berkat yang khusus melimpah yang boleh kami rasakan dalam kesehatan jiwa raga dan keberhasilan setiap usaha dan kegembiraan sukacita damai untuk terang dan diri kami untuk kami nikmati setiap saat kami. Dan berkat-Mu senantiasa menyertai kami dalam setiap langkah hidup kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu pada pagi menjelang siang ini, dan terima kasih juga kepada pastor yang telah memimpin kami pada rangka 40 hari ayah kami tercinta. Dan saya sampaikan kepada seluruh umat, sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih atas bantuannya, atas kerjasamanya. Terima kasih kepada seluruh masyarakat Desa Tewangkarangan maupun sekitarnya. Perlu saya sampaikan, jangan dulu setelah habis kebaktian ini 40 hari orang tua kami ini, jangan dulu beranjak pulang karena ada sedikit makanan yang perlu kita cicipi dan yang saya habis doa makannya nanti. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Saya ucapkan banyak terima kasih. Nah, kami dapur sudah beri panjang sudah siap. Mari kita mengangkat hati kita doa-doa untuk tetap siap. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Segala Tuhan Maha Kudus, Bapa, Putra, Roh Kudus, kami bersyukur atas kehadiran di tengah kami, di mana kami boleh menyantapmu dari lidah sabda yang menguatkan dan menghibur kami. Bahkan dengan makan dari lidah sabda ini, kami telah mendoakan, menenangkan arwah kasih kami yang telah Engkau terima ke dalam rangkuman kasih-Mu yang abadi dan bagian sukacita abadi. Dan saat ini kami juga bersempat untuk menikmati santap siang. Dan Engkau memberkati santap siang kami ini. Jenis makanan akan kami makan dan apa yang akan minum. Sudah Engkau berkati supaya benar-benar berguna bagi kesehatan jiwa raga kami untuk melanjutkan karya kesaktian di tengah keluarga, di tengah masyarakat kami. Dan sudah diulurkan tangan kuasa-kuasa mencurahkan rahmat berkat-Mu
atas makanan ini hingga benar-benar guna bagi kesehatan jiwa kami. Dan sudah juga mencurahkan rahmat dan berkat kekuatan hiburan bagi tangan-tangan yang telah mempersiapkannya, kita bagi seluruh keluarga berduka. Ini kami semua senantiasa menyanyi penuh sukacita yang siang bersama ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, selamat makan. Yo, tinggal pilih. Yo, hendak telur, hendak manuk. Yo. Oh, lanjut. Yo, Ibu Pendeta. Ayo, kuman. Sip. Aduh. Iya, sini geser nih. Nah. Anda kuman, Yo, jadi. Iya. 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 Iya, makan aja.
Yo narai balutnya. Balut narai. Sayur nangka. Sayur nangka. Iya. Enak rasanya. Iya. Ya. Ayo makan. Ya jadi. Ya. Iya. Iya. Ya. Anda lebih sehat, ya. Hai guys, ini acara ke 40 hari Bayu doain semoga keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan dan diberi kesehatan, diberikan umur panjang, usahanya lancar, murah rezeki. Videonya sampai di sini dulu, nanti sambung lagi dengan video selanjutnya. Bila ada kesalahan dan kekurangannya di dalam video ini, ucapan Bayu baik yang terasa maupun yang tak terasa mohon dimaafkan. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.